Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Purbo Indra. Setelah kemarin kita berhasil bikin authentication page nih, ini kan sign up, nah ini juga sign in. Nah, sekarang kita bakalan bikin homepage-nya. Nah, jadi kita bakalan implementasiin si homepage ini nih. Nah, jadi dia bakalan ada carousel slidernya, ada kategorinya, dia juga ada section favorit, section recommendation, ada button navbarnya. Nah, gimana caranya? Kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, buat implementasiin itu gimana caranya? Kita balik ke sini, kita buat di sini, ini kita minimize dulu. Kita ke features, kita bikin namanya main page. Main, nah di sini kita buat screen, baru di sini kita buat main screen dot. Nah, kita kasih stateless aja kayak biasa, kita kasih nama main screen, kita nge-return scaffold. Di sini ada body, center, child text. Kita kasih teks biasa dulu, hello from main. Nah, seperti biasa jangan lupa untuk ditambahkan di routingnya. Static constants main screen /main /screen. Nah, kita daftarin page-nya di root page _dart. Ini kita copy aja, terus kita paste, ini kita ganti main screen, ini kita nge-returnnya si main screen. Nah, ini kita kalau kita save, kita hot reload dulu. Terus di sininya nih kita kasih ya, kita cari sign up. Mana nih buttonnya nih? Bukan ini. Nah, yang ini ya. Ini kita jangan kayak gini, kita kasih get dot of all name. Nah, kenapa of all name? Karena kita nggak mau kalau misalnya dia udah login, dia balik lagi ke login ya. Jadi idenya kita pakainya of all name. Coba kita, nah dia udah pindah. Dan kalau udah kayak gini kita nggak bisa balik lagi nih. Nah, sekarang kita buat bottom navbarnya dulu nih. Jadi kita buat dulu di main screen kita, ini kita close all aja nggak apa-apa. Kita ke main screen, kita ada scaffold, kita kasih background color. Ini kita hapus aja fontsnya. Nah, di sini dia tuh ada bottom navbar. Nah, bottom navbar ini suatu widget, bottom navigation bar. Nah, dia minta itemnya apa? Teman-teman bisa hover aja. Nah, dia mintanya tuh bottom ini ya. Jadi kita copy aja, terus kita, nah dia minta icon, coba kita pasang icons dot home misalnya begini. Ini kita kasih koma, ini kita save. Nah, dia error. Coba kita dia tuh minta label. Ini kita kasih home dulu. Nah, dia masih error karena katanya item lengthnya harus lebih dari 2 ya. Nah, dia muncul ya. Ini warnanya masih nggak sama nih. Ada background color, kita kasih di sini warnanya apa nih? Dia pakainya card color. Kita save. Nah, gini ya. Tapi kan ini belum sama nih. Gimana caranya bikin sama? Tenang, kita pelan-pelan bakalan bikin kayak gini. Oke, pertama-tama kayaknya kita harus importin dulu nih si image-nya ini. Kita ke export. Nah, ini kita pakainya yang PNG aja, 4 nggak apa-apa. Ini kita preview dulu, warnanya benar, kita export. Kita masukin ke project kita, ada di assets, image, boleh di image nih nggak apa-apa. Atau kita bikin ini lagi, folder lagi namanya icons. Nah, kita masukin di sini promo icon. Ini juga sama, kita export. Kita kasih person icon. Nah, home-nya belum ya, home-nya ada di sini. Oke. Kita export 4 home icon. Jadi semua kebutuhan untuk si icon bottom navbar kita sudah kita import. Sekarang kita tinggal eksekusi aja gimana caranya. Caranya kita bikin controller aja untuk nampung semuanya. Kita bikin controller namanya main controller.dart.
Nah, kita bikin kelas main controller extends getX controller. Nah, saya juga mau ngasih tahu ke teman-teman gimana caranya kita pakai get.find. Nah, kalau di sini kan kita sempetnya cuma pakainya get.put terus ya. Sekarang kan di getX ini ada getFind. Nah, kita mau coba gimana caranya. Caranya kita bisa pakai binding. Nah, apa itu binding? Nah, jadi binding ini adalah ketika kita menjalankan sesuatu, maka si controller kita bisa terinisialisasi gitu. Contohnya sih kayak gini ya. Nah, jadi kita tinggal nge-get find aja nih sebenarnya nih. This function will be called right before the bindings. Oke, intinya begitu. Kita cobain aja gimana caranya. Oke, sekarang kita cobain gimana cara pakai binding di getX. Pertama-tama kita ke sini, kita ke main. Nah, ini ada controller, kita buat aja nama filenya binding. Terus kita bikin main binding.dart. Nah, ini kelas main binding, dia nggak extends bindings. Nah, bindings ini dari si get sendiri ya. Nah, dia error nih karena kita harus nge-implement satu override dari dia. Nah, ini kita bisa nge-inisialisasi si controller kita nih. Jadi kan yang mau kita inisialisasi atau mau kita daftarin itu si main controller ya. Berarti kita taruh sini aja nih main controller ya. Nah, ini coba kita print main binding call. Nah, terus gimana cara pakainya? Cara pakainya kita harus pasang di root ya. Root dot ini di sini. Nah, ini kalau kita di kalau di saya makanya kontrol spasi. Nah, dia ada binding. Nah, ini kita tinggal pasang aja main binding tadi. Nah, ini kita save. Coba kita lihat apakah main binding kita terpanggil. Nah, kapan terpanggil ya? Ketika si ini dipanggil ya. Nah, ini kan dipanggilnya di mana nih? Di sign up ya. Nah, jadi ketika si user klik button sign up, dia kan ngejalanin function ini. Nah, di sini tuh dia bakal manggil binding yang ini nih. Nah, coba ya kita cobain. Kita sign up. Nah, main binding called. Artinya kita sudah bisa pakai si controller kita di sini. Cara pakainya gimana? Caranya begini aja. Main controller main c sama dengan get.find. Misalnya begini. Ini kita hapus, kita save. Ini ada error, dia nggak cons. Sekarang kita coba hot reload. Di controllernya coba kita pasang. Nah, ini kan saya baru bikin nih controller, terus tapi dia nggak ada isinya. Coba kita on init. Jadi on init ini adalah function yang akan dipanggil pertama kali ketika si main controller dipanggil. Coba kita print main controller dipanggil on init. Nah, misalnya begini, kita save. Kita coba lagi. Nah, ada error nih. Errornya adalah kita harus nge-put nih ternyata. Nah, berarti ada yang salah nih dengan caranya. Oke, kalau kita lihat errornya di sini adalah main controller not found, artinya nggak ditemukan. Nah, kenapa bisa di sini kesalahannya? Jadi kita nggak bisa cuma manggil kayak gini, jadi kita harus kayak gini, get.put. Nah, coba kita di hot reload. Sekarang kita cobain ya, sign up. Nah, udah bisa. Jadi kita ada kesalahan. Jadi kalau misalnya menginisialisasi controller nggak bisa cuma dipanggil kayak tadi, tapi harus pakai get.put ya. Oke, berarti kita sudah menginisialisasi si main controller kita. Jadi kita tuh nggak perlu lagi tuh nge-put lagi di sini. Kita kayak sebelumnya kan kita selalu nge-put ya. Kayak misalnya main c, ini main controller misalnya, terus ini get.put. Nah, kita nggak perlu lagi kayak gini. Kita sekarang tinggal pakai kayak gini aja sesuai yang dikasih tahu sama si getX nya nih. Coba get.find. Nah, katanya begini. Oke, itu cara pakai binding. Kita bakal cobain lagi. Kita bakalan mulai styling untuk si bottom navbarnya. Oke, gimana nih cara stylingnya nih?
Oke, pertama kita betulin dulu, ini ada kriwel-kriwel. Kita coba kita kasih final aja di sini. Nah, hilang ya. Apakah akan ada perubahan? Coba kita lihat. Oke, nggak ada yang ngaruh ya. Oke, kalau gitu kita lanjut styling untuk sininya nih, bottom navbarnya. Nah, gimana caranya? Ini kita cut aja, kita pindahin semuanya ke controller. Kita close. Nah, kita pindah ke sini. Ini bisa kita hapus on ini kita bikin final list of bottom navbar. List bottom nav. Ini nggak apa-apa. Terus kita paste di sini. Ini dia error, kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini kita save. Sekarang kita tinggal panggil aja. Ini kan kita udah ada main c dot. Nah, ini kita pas. Nah, sama aja ya. Sekarang kita kan udah nge-import nih aset-asetnya kalau teman-teman ingat. Nah, sekarang kita tinggal panggil aja nih si icon-iconnya. Gimana cara pakainya? Cara pakainya taruh sini ya. Ini kan dia widget nih, berarti kita bisa pakai untuk si asetnya. Coba kita pasang kontainer. Kita nggak boleh cons. Terus dia punya, kita lihat dulu widthnya berapa. 28. Coba kita kasih widthnya 28, heightnya 28. Dia ada decoration, box decoration, image, asset, decoration image, asset image. Nah, kita tinggal pasang partnya nih. Jadi ini tuh assets, this icons, this yang pertama tuh home ya, home icon.png. Coba kita save, coba kita hot reload. Oke, ini dia nggak ada, mungkin ada error. Coba kita lihat. Nah, ada ya, assets icon nggak ada nih katanya nih. Coba kita ke Paspec YAML. Oke, kita harus daftarin dulu di sini assets icons. Nah, ini kita save. Oke, kita hot reload lagi. Nah, dia ada ya. Jadi ini labelnya kita hapus saja, nggak apa-apa. Maksudnya kita kasih string kosong. Ini bisa kita copy. Ini kita copy semuanya. Kita copy sebanyak 4 kali. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua adalah apa nih? Promo underscore icon. Yang ketiga itu favorit underscore icon. Yang keempat adalah person underscore icon. Nah, kita save. Oke, ini biar nggak bolak-balik, kita gini aja. Ini jangan get of all name dulu, sementara get to name aja, biar kita nanti bisa ngeback gitu. Nah, ini dia kenapa lagi nih? Apakah ada error? Oh, nggak ada error ya. Oke, jadi ini backgroundnya bener. Oke, ini dia kenapa putih. Kita coba cari tahu. Dia ada background color. Coba kita pakai card color. Kita save, terus kita back. Kita masuk lagi. Nah, beres ya. Jadi bottom navbar kita udah bisa nih. Sekarang kita idenya adalah pasang kayak gini, logic gini nih. Gimana? Oke, kita lanjut. Ini bentukannya rada aneh. Kita bisa ke sini, kita pasangin type-nya bottom navigation bar type dot fix. Nah, dia jadi sama rata kan. Oke. Nah, cuman ini masih agak mentok terlalu atas. Kita coba pasang, ini kan kita kontainer nih pasangnya. Kita coba pakai margin aja, add insets dot only, topnya misalnya 5. Apakah ada perubahan? Coba kita lagi. Oh, dia nggak ada berubah. Oh, nah, berubah ya. Jadi yang favorit ini kayak lebih turun. Ini kita copy aja.
paste di sini, kita paste di sini, kita save, kita back. Nah, jadi lebih turun. Oke, sekarang kita tinggal bikin logic untuk si pindah-pindah page-nya itu ya. Pertama kita perlu bikin variabel header x boolean index page, index bottom navbar, dimulai dari 0, kita bikin getternya. Ini kenapa error? Oh sorry, rx integer harusnya. Kita bikin rx integer get index bottom navbar. Oke. Oh sorry, kenapa ini string? Nah ini kita save. Sekarang kita tinggal bikin void change index. Dia punya parameter si integer, kita tinggal gini aja nih, index.value sama dengan value. Nah ini kita pasang di sini, dia on tab. Kita tinggal pasang aja main c.change index, dia punya. Nah kita tinggal kasih properti parameter value nya. Nah, kalau kita out reload. Nah sekarang kita buat ini dulu deh, kayak gini nih. Gimana nih caranya? Sekarang kita buat. Nah di sini kan ada icon, di sini ada active icon, berarti kita pakainya kolom ya. Kita kasih container dulu deh. Kita samain widthnya 28, heightnya 28, terus kita kasih margin. Ini kita copy aja. Terus kita kasih child kolom children. Terus yang pertama ada container ya. Kita bisa kasih container. Widthnya kita kasih berapa nih? Coba kita lihat. 5 ya. 5, headnya 5. Ini kita bungkus dia dengan clip oval aja biar bulat. Clip oval. Terus kita kasih color white color. Terus jangan lupa kasih size box. Heightnya berapa ini? 5. Terus kita kasih text home, style constant text style dot style province 14 reguler, berarti kita cuma kasih color aja white color. Nah sekarang ini kita bisa copy, kita paste di bawah sini. Ini kita ganti namanya promo. Terus yang ini juga sama, kita ganti namanya favorit. Favorit kan ya? Oh iya, favorit. Terus ini juga terakhir kita pasang ini. Ini kita ganti person. Kita save. Sekarang kita setup. Nah, dia bisa. Coba kita pindah. Nah, kenapa dia nggak berubah? Karena kita harus pasang di sini nih. Index kalau nggak salah ya, namanya apa nih? Current index main c dot index dot value. Ini jangan lupa kita bungkus dengan obx. Kita save. Ini kita back dulu. Nah, jadi ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke codingan kita. Nah ini udah jadi, tapi kayaknya ini masih agak dempet ya dengan si topnya ini. Kayaknya kita perlu tambahin, mungkin tambah 15 kali ya. Ini kita copy aja. Kita kasih, ini kita paste. Ini kita paste juga di sini. Terakhir ini kita paste. Ini kita paste. Oke, kayaknya kebanyakan sih. Kita udah ya. Nah kita lihat-lihat lagi 10 benar. Oh ini enggak. Oke ini 10 dia. Nah coba kita save, kita back. Nah ini kan lebih bagus nih. Oke udah jadi. Nah sekarang kita tinggal pasang
tiap-tiap page pada ini nih. Jadi kan ini beda-beda nih. Misalnya kalau dia di promo tampilnya ini, kalau dia di favorit tampilnya ini. Nah, gimana caranya? Caranya kita bisa bikin list lagi. Kita bikin di sini aja di paling bawah. Final list of apa nih? List of widget ya. Of widget namanya body main misalnya begini. Nah, kita tinggal nge-return widgetnya aja nih. Pertama kita bikin dulu di sini features, kita bikin home, kita buat screen, kita bikin home underscore screen dot dart. Oke, kita buat kelas, kita buat stateless biasa, home screen. Ini dia nge-return scaffold. Kita kasih body biasa, center, child, text, hello from home screen. Ini kita save. Ini kita copy aja, terus kita bikin page baru. Ada apa aja? Home, promo. Bikin promo, di sini kita kasih screen. Promo underscore screen dot dart. Kita paste aja, kita ganti namanya promo screen, juga kita ganti promo. Oke, kita buat lagi di sini favorit. Nah, kita bikin screen. Di sini ada favorit screen dot dart. Ini kita paste, kita ganti screen favorit. Oke, terakhir kita bikin yang person ya. Person screen. Nah, ini kita buat person underscore screen dot dart. Nah, kita paste. Kita person screen. Nah, kita ganti from person screen. Udah beres, kita tinggal daftarin aja. Nggak perlu daftarin ke page-nya, kita langsung ke sini. Indeks pertama itu kita memanggil si home screen. Indeks kedua itu promo screen. Yang indeks ketiganya kita manggil favorit. Dan yang terakhir person. Nah, gimana cara kerjanya? Kok bisa gini doang? Tenang. Ini kan kita punya body. Body ini adalah ini nih. Seluruh ini tuh body. Nah, jadi idenya kita pasang di sini aja, kita bungkus dengan OBX. Jangan lupa kita nge-return si main c dot body main. Nah, ini dia list tipenya, maka kita bisa ngelempar indeks. Nah, indeksnya dari mana? Dari sini. Dari sini indeksnya. Kok bisa berubah-berubah? Ya karena kita sudah ubah di sini. Jadi tiap kali ini, nah dia berubah. Nah, berubah ya. Sekarang kita tinggal pakai aja nih. Kita kasih background color. Nah, kita save. Nah, jadi deh. Sekarang kita tinggal styling nih untuk si home screen-nya. Simple kan? Oke, ini kita udah jadi. Kita close aja semuanya. Close orders. Ini kita minimize juga. Oke, ini kita ke features, ada home. Nah, oke. Sekarang kita tinggal styling. Nah, jadi ini kita punya, pertama-tama kita bikin headernya dulu nih. Gimana caranya? Kita simple. Kita di sini kita pakai single child scroll view. Dia punya padding as insets.symmetric. Kita kasih horizontalnya berapa nih? Oh, kita nggak bisa pakai padding di atas ya, karena ini dia nabrak nih. Jadi idenya kita harusnya pakainya di setiap yang dibutuhin aja. Maka ini kita hapus, kita langsung child aja. Kita kolom children. Nah, ini gimana nih idenya? Jadi kalau kita dilihat sih strukturnya, pertama dia ada row dan ada kolom. Nah, jadi ini tuh kayak satu kontainer, terus ini kontainer lain. Jadi kita punya dua kontainer di dalam satu row. Oke, kita langsung buat aja row
children. Nah ini kolom, dan ini kontainer. Oke, karena dia lingkaran, kita kasih si kontainer, sorry, clip oval aja karena dia image, nggak apa-apa. Kita kasih child kontainer. Nah, dia error kayaknya ini masalahnya. Nah benar. Oke, sekarang kita lihat widthnya 80, height-nya juga 80. Sekarang kita kasih decoration, box decoration, image decoration, image, network image saja. Kita ambil dari Unsplash, misalnya namanya model. Oke, kita ambil yang mana nih? Oke, ini terlihat bagus. Kita copy image address, kita paste di sini. Nah ini coba kita save, dia keluar kah? Nah dia keluar ya, tapi dia masih kayak nggak lingkaran sempurna. Ini kita kasih koma dulu, kasih fit, box fit, cover, kita save. Nah dia sempurna. Ini kita perlu bungkus dengan save area. Nah dia turun. Oke, ini kita bungkus dia dengan padding. Kita lihat, oh di sini dia paddingnya berapa nih? 36 ya. Symmetrics, berarti dia ada horizontal 36. Kita save. Ini kita berjauh-jauhan. Nah, jadi kalau berjauh-jauhan di row itu kita bisa pakai space between. Nah jadi dia bakal ke sono. Oke, jadi kalau main axis alignment di row ini mengatur jarak antara atau mengatur layout itu secara horizontal, sedangkan kalau crossnya ini dia mengatur layout secara vertikal kalau di row. Kalau di kolom itu kebalikannya. Jadi kalau di kolom main axis ini dia secara vertikal, sedangkan si crossnya itu secara horizontal layoutnya. Oke, udah jadi image-nya. Kita buat selanjutnya ini. Oke, children, nah dia ada teks. Hai, nah ini gitu. Ini kita hapus dulu aja. Kita kasih style, constant text style, dot style poppins. Berapa nih? 16 ya. Font size nya 16. Coba kita save dulu. Apakah keluar? Nah dia keluar. Ini kita copy. Apakah dia ada jaraknya? Oh nggak ada. Kita langsung paste aja di sini. Namanya siapa nih? Esther Howard. Howard. Kita ini 16. Font weight-nya dia agak tebal dikit ya. Dia bold, berarti kita kasih font weight 700. Oke, ini kita close dulu aja. Ini kita save coba. Nah, kenapa kayak gini? Karena kita harus ngasih di sini ya. Seperti yang saya bilang, kalau cross axis alignment di kolom itu dia mengatur secara layoutnya horizontal, makanya kita pasang begini. Kita start. Nah jadi, oke, selanjutnya kita pasang ini dia berarti ada row. Kita pertama children, icons dot location, kalau nggak salah apa namanya, pin. Nah, coba kita kasih colors dot red. Kita kasih ukuran, size nya berapa nih? (22) ya. Oke, ini kita kasih size box untuk ngasih jarak antara ininya. Tuh 5, width 5. Ini kita copy aja teksnya. Ini kita paste di sini, Jakarta Indonesia 14 semi bold. Ini kita hapus, kita kasih W 600. Nah, coba kita save. Ini ada error, apa nih error nih? Oh ini ya. Kita save. Nah dia muncul. Oke, kayaknya kita perlu kasih jarak ya karena mepet banget. Kita kasih size box, height-nya 5 mungkin. Ini kita copy aja. Oke, ada jarak ya dia. Ini 5.
Sorry, salah. Ini maksudnya di sini save. Nah, dia ada jarak ya. Oke, ini sudah jadi untuk headernya. Sekarang kita mau styling si text form field ini. Nah, oke, cuman ini kayaknya kepanjangan. Kita bisa bikin dia jadi widget. Jadi nanti kita tinggal panggil aja wrap extract widget header section ini ya misalnya. Nah, jangan header section, header widget aja. Header widget. Nah, ini kita cut, kita bikin sini widget. Oke, kita bikin namanya header underscore widget dot dart. Nah, ini kita paste di sini. Ini dia perlu ngimport material. Oke, kita save. Nah, dia ada error, kita import lagi. Nah, sekarang kita tinggal import dari dia. Sorry. Nah, kan lebih simple jadi screen kita. Sekarang kita tinggal buat text fieldnya nih. Text fieldnya gimana nih? Simple, kita udah pernah buat sebelumnya text form field. Nah, ini dia ada volume, nggak boleh. Sorry, ada itu. Decoration, input decoration, outline apa ya? Ada enable border. Kita buat outline input border. Border radius ini berapa nih border radiusnya? 24 ya. 4. Ini kita save. Oh, dia ada nih. Nah, kita bungkus dia dengan padding lagi. Symmetric horizontal 36. Nah, oke, dia ini terlalu mepet, kita kasih size box 22. Kita save. Jadi kita perlu kasih dia background color nih. Ini kan ada background color. Ini kita copy hexanya. Coba di sini ada fill color 0xFF, kita copy. Coba kita save. Oh, dia nggak berubah. Kita perlu ngasih variabel ngisi si property field ini jadi true. Nah, dia baru berubah. Ini kita kasih border side color. Ini kita copy aja. Nah, oke. Sekarang kita kasih search. Di sini ada suffix icon, prefix icons dot search. Nah, kita kasih size. Size-nya berapa nih? Kita lihat. Sorry, salah. Berarti di sini kita kasih teks. Bukan prefix icon, tapi di sini kita kasih hint search. Coba kita save. Nah, munculnya dia. Sekarang kita kasih hint style-nya aja. Constant text style dot style popping font size berapa nih? 18. Font weight-nya tipis ya dia. Font weight dot berapa nih dia? Berarti kalau light 300. Warnanya gray color. Kita save. Nah, sudah jadi. Sekarang kita tinggal di sini. Ini kita bisa pakai prefix icons dot search. Kita kasih ukuran size 24. Ini berapa nih? Ini warnanya white ya. Oh, gray juga. Gray color. Coba kita save. Berarti bukan di prefix, itu suffix. Sorry. Oke, sudah jadi. Oke, sekarang kita tinggal bikin ininya nih, gimana nih caranya nih. Oke, kita langsung aja mau bikin si slider ini nih. Pertama-tama kita import dulu image-nya. Image slider underscore 1. Terus ini jangan lupa. Tapi ini setengah doang nih. Coba kita lihat. Oh, ini ada nih. Ada, kita import aja. Image slider underscore 2. Nah, ini cukup.
Sekarang kita balik ke codingan kita. Oke, kita coba ke coding aja. Ini kita udah, ini dia. Jadi ini ada kotak terus gambarnya keluar, berarti kita bisa bikin kontainer dulu nih untuk si si kotak ini. Terus nanti kita bikin stack di sini. Oke, gimana caranya? Kita buat dulu di sini kontainer. Width-nya berapa nih? 218. Height-nya 280. Kita kasih warna dulu biar nggak bingung. Colors apa nih warnanya? Green color deh. Kita save. Nah, dia muncul kayak gini ya. Terus kita oh sorry, salah. 280. Nah, oke, dia kayak gini. Kita kasih childnya ini stack children. Nah, untuk yang pertama itu dia ini si kontainer yang itu kontainer. Height-nya kita kasih berapa nih untuk yang ini? 160. Decoration, box decoration, color, teal color, border radius dot circular 24. Coba kita save kayak gimana hasilnya. Nah, dia kayak gitu. Cuman ini masih di bawah. Coba kita kasih alignment dot bottom center. Apa dia ke bawah? Nggak ngaruh ya. Jadi kita pakai position aja, atau enggak align, widget align namanya, alignment dot bottom center. Nah, dia turun. Nah, sekarang kita tinggal bikin buat si gambarnya nih. Kita kan udah nge-save sebelumnya, berarti kita di sini kita kasih widget position, kita kasih image dot assets images slash image slider ya namanya ya, image underscore slider underscore 1 slider underscore 1 dot png. Kita kasih koma, jangan lupa kita kasih ukuran apa nih, width-nya 145. Coba kita save kayak gimana. Nah, dia muncul. Ini tinggal kita kasih bottomnya udah di bawah, kita kasih left 5 coba. Nah, dia kegeser 16 ya, kita kasih 20 deh. Oke, terus bottomnya kita kasih 2 atau 1 nggak apa-apa. Nah, atau nggak usah, nggak apa-apa deh. Nah, coba ini kita hapus warnanya, kita mulai kasih gimana. Nah, hasilnya kayak gini ya. Jadi dia udah mirip. Kalian tinggal pakai gambarnya, tulisannya deh. Ini kita pakaiin position lagi. Kolom. Kenapa kolom? Karena ini ya. Nah, karena ini dia bakalan turun ke bawah. Jadi kita pakaiin kolom. Kasih children text Icelicious, style constant, textile dot style poppins 18 ya. Font weight-nya medium berarti 500. Kita save. Nah, dia kenapa di situ? Karena kita pakai top aja. $70. Nah, dia turun. Sekarang kita tinggal kasih left berapa nih, 157. Nah, udah rapi. Sekarang kita tinggal bikin bikin teks lagi. Ini kita copy aja dulu, terus kita bikin only for you, apa nih, 18 tapi dia bold ya, 700. Nanti kita kasih size box biar nggak mepet. Nah, oke, kayaknya ini agak 45. Nah, udah ya.
Sip, sekarang kita tinggal bikin diskon up to ini kita copy lagi dari sini. Diskon up to 14 semi bold. Nah, ini kita hapus, kita bikin 600. Oke. Nah, selanjutnya 75%. Ini kita copy. 75%. Ini agak besar nih, 48. 700 kita save. Nah, sudah beres. Ini kita sudah jadi punya kita. Sekarang kita tinggal bikin satu lagi ya. Ini kita bikin dia reusable widget aja biar kita bisa pakai berulang. Ini kita extract widget namanya card slider. Nah, ini kita copy, kita cut, kita pindahin dia ke home sini. Ini ada widget. Nah, card slider widget .dart. Nah, ini kita paste, kita importin dulu. Sorry, jangan yang widget tapi yang material aja. Nah, ini kita import, jangan lupa ini juga. Nah, sekarang kita bikin dia secara dinamis. Coba ini kita. Oke, sekarang kita buat si slidernya biar ini kan ada dua nih. Kita buat pakai page view builder aja, nggak apa-apa. Ini kita nge-return. Nah, kayak gini. Sorry, salah. Apa namanya? Card slider. Nah, gini. Kita save. Nah, dia error. Nah, kalau kayak gini tuh artinya kita harus ngasih ukuran ya. Ini coba kita bungkus dia dengan size box. Height-nya 218. Nah, baru childnya kita pasang. Oke, coba kita save. Nah, dia muncul. Cuman ini kayak masih full nih. Gimana caranya kita bikin dia nggak full? Oke. Tapi kita bisa pakai home controller. Oke, di sini kita bikin si controllernya dulu, features, home. Nah, ini controller. Kita bikin dia home controller.dart. Kita bikin kelas home controller, dia nggak extend getX controller. Nah, kita bikin controller untuk patch-nya, patch controller. Nah, ini kita on init. Jadi patch controller sama dengan patch controller. Nah, di sini dia ada. Nah, ini kita bisa pakai nih. Dia kan secara defaultnya 1. Coba kita pasang 0,8. Nah, terus di sini kita tinggal pasang si controllernya. Nah, di sini kita harus panggil dia final home controller sama dengan get.put home controller. Nah, ini nggak boleh ada cons, kita hapus .patch controller. Nah, coba ini mana ada error, nggak boleh ada constant, kita hapus. Kita hot reload lagi. Kita hot reload. Nah, dia nggak full lagi ya. Ini tinggal kita kasih padding atau margin aja sebenarnya. Margin edge inside dot symmetric horizontal misalnya berapa, 10. Ini ada child. Nah, kita save. Nah, udah. Jadi dia nggak full lagi. Teman-teman bisa sesuai hati atau sesukanya. Kalau misalnya ininya kurang ini. Nah, dia nampaknya nggak berubah karena ini tuh get put ya. Karena ini di controller dan di on init. Jadi kita harus kayak gini. Nah, baru udah kelihatan. Kayaknya ini kekecilan, kita 0,85 aja. Yo, ini kita back. Nah, ini kayaknya udah cukup nih. Sekarang kita tinggal buat
secara dinamis aja. Gimana caranya? Caranya kita balik lagi ke sini, ini kita, nah kan kita punya ini, nah kita bisa pasang properti di sini. Final string image URL, final widget, widget content atau content widget. Nah di sini kita tinggal, ini kita cut, kita ganti image URL. Nah ini kita cut nih, kita cut ini, kita copy dulu, kita simpen. Nah oke, ini dia minta sesuatu. Coba kita pasang images, kita kesini dulu, kita ke controller, kita bikin data dinamisnya. Oke, jadi kita bisa ke sini, final list of map string dynamic card list. Nah ini kita tinggal kayak gini aja nih, image URL, assets, images. Jadi dia kita kasih map slider_png. Nah untuk kontennya kita bisa kayak gini aja, konten widget. Nah kita paste yang tadi kita simpen. Nah kayak gini. Sorry ini kepencet. Ini kita copy lagi dari sini, kita copy. Coba kita ganti. Nah ini coba ini kita ganti gini. Nah sekarang kita tinggal panggil di sini deh. Dia ini ada length, item count, home controller dot list card list dot length. Nah ini di sini kita tinggal pasang aja nih kayak gini nih, dot card list index. Nah ini key-nya ya, key-nya jadi itu yang ini. Ini kan kita ada key-nya ini sama ini. Nah kalau kita mau pakai panggil yang ini, maka kita bisa pakai key yang ini. Nah, terus ada satu lagi, kita tinggal home dot card list index. Key-nya apa nih? Key-nya itu ini ya. Nah, coba kita save. Nah, dia berubah. Jadi dia sesuai dengan ini ya. Cuman ini masih agak kurang ya. Kita bisa bikin dia secara dinamis lagi. Gimana caranya? Caranya kita boolean kayak gini aja, isCenter. Nah kayak gini, this dot isCenter sama dengan false. Nah mas idenya gimana? Idenya kita bisa, ini kan si image ini tuh yang ini ya. Nah kita bisa buat dia kasih dinamis lagi, top misalnya begini, isCenter. Kalau isCenternya true, kita kasih apa nih? 0 20 ini 30, coba true. Nah kalau dia isCenternya true, kita kasih 0 aja. Ini kita begini, terus ini kita balik ke sini. Nah ini kita harus lempar properti dari sini, isCenter. Yang pertama false, yang kedua itu isCenter. Nah kita kasih true. Kalau udah kayak gini, kita tinggal pasang aja di sini nih, home dot card list index isCenter. Coba kita save. Ini kita back dulu. Nah jadi begini ya cara kerjanya. Kenapa yang ini enggak? Karena yang ini tuh dia isCenternya kita kasih false nih. Jadi kalau isCenter false-nya dia bakalan 0. Tapi kalau true dia bakalan ngasih topnya 50. Nah atau ini kurang ke bawah, kita bisa kasih lebih bawah lagi, misalnya 60.
Ini kita nih. Nah, dia udah ke bawah ya. Jadi cakep, kita udah dinamis nih si data kita. Kalau mau teman-teman mau nambahin lagi silakan tambahin aja di sini dengan properti yang sama. Ini image-nya, ini path URL-nya, ini properti centernya. Kalau nggak diisi kayaknya bakalan error, jadi teman-teman isi aja false atau true. Terus ini konten widgetnya nih, secara bebas ya. Nanti ini kita bakalan styling lagi. Maksudnya bisa diubah-ubah juga teman-teman sesuka hatinya aja. Nah, sekarang kita tinggal bikin indikator ini. Nah, gimana caranya? Caranya simple, kita balik ke codingan kita. Ini kita sudah beres. Nah, kita balik ke sini. Ini size box. Nah, ini kita di sini size box. Kita kasih height jarak lagi berapa nih jaraknya? Gapnya 10. Kita kan pernah buat ya sebelumnya, teman-teman kalau ingat di onboarding screen. Nah, ini ya, kita pernah buat sebelumnya di sini. Sekarang ini bisa kita copy aja. Kita copy terus kita paste di sini. Nah, ini dia error. Coba kita pasang secara hardcode dulu. Misalnya gini. Nah, kita mau lihat nih kayak gimana. Get apa nih? Oh, OBX ya. Ini kita nggak boleh. Kita hapus. Jadi OBX ini dia harus ada variabel yang diobservasi. Nah, ini coba kita bungkus dengan widget alignment dot top left. Nah, dia berubah. Ini kita bisa bungkus dia, atau ini kita pakein kontainer aja. Kontainer kita kasih margin insets dot only leftnya 36. Nah, oke. 36 kan ya, bener. Nah, bener. Sip. Nah, ini gimana nih? Ini kan warnanya masih statik nih, nggak bisa ya. Jadi ini kita bisa pakai homec.cardlist.length. Nah, kita perlu variabel yang akan berubah sama ya. Ini ada on page change, kita kayak gini aja. Pertama-tama kita bikin si variabel indeksnya di sini. Rx integer final Rx integer integer index slider sama dengan 0.obs. Kita bikin getternya Rx integer get index slider. Nah, sekarang kita bikin void change index, dia integer value index.value sama dengan value. Nah, ini kita tinggal panggil mana nih yang berubah, change index. Nah, kalau kayak gini dia akan selalu berubah. Ini kita bisa bungkus dia dengan OBX. Waduh, kenapa di sini cut? Kita manual aja deh kalau gitu, OBX. Nah, ini kita pasang di sini, terus kita kasih deh home index slider dot value equal dengan index. Maka kita kasih apa nih, green color ya, green color. Nah, selain itu ini kita save. Nah, dia berubah. Sip. Nah, oke. Teman-teman kalau mau nambahin silakan tambahin aja. Nanti ini akan nambah si indikator ini. Nah, ini slider kita udah jadi. Oke, nextnya kita bakalan bikin kategori ini nih. Nah, nanti kita lanjut ini, terus kita lanjut ke yang recommend. Kita langsung aja kerjain gimana caranya. Pertama-tama kita import lagi. Kita import ini, jangan taruh sini. Assets icon aja, kita namain hamburger icon. Ini juga sama, kita namain spaghetti icon. Ini juga
Oke, sudah kita import semuanya, sudah kita ekspor semuanya. Sekarang tinggal kita slicing. Oke, ini kita kayaknya kita cut aja. Kita bikin dia satu widget biar nggak ribet. Namanya kita bikin carousel. Kita bikin nama slider aja, slider. Nah, begini. Terus di sini kita bikin dia slider dot. Nah, kita bikin stateless slider. Nah, ini kita nge-return kolom ya. Return kolom children. Nah, kita paste di sini. Nah, ini dia ada yang error. Kita bisa lempar parameter final home controller. Nah, ini kita bisa pastein aja. Oke, nah ini kita paste. Ini kita import. Jangan dari situ, dari sini aja. Ini juga kita import. Ini kita hapus. Nah, kita lempar dia require this dot home. Nah, kita save. Ini kita import dulu. Ini mana nih dia? Coba kita hapus slider. Nah, oh namanya sama ya. Jadi namanya jangan slider. Kita kasih nama aja nih. Carousel slider. Jadi nama kita bentrok dengan bawaan Flutter. Jadi dia nggak mau ke import. Nah, ini dia minta home control. Kita masukin aja deh. Ini kita save. Coba kita hot reload. Nah, sama aja ya. Ini terlihat lebih rapi. Jadi di sini kita bisa pasang size box, height-nya 20 tadi. Nah, ini baru kita bisa coding untuk yang ininya. Oke, ini dia simple. Kita return ini ada kolom. Kita pakein ini aja. Kita kasih size box dulu, kasih ukuran. Height-nya berapa nih? 74. Nah, child-nya ini ada si list view builder ya. Kenapa list view builder? Karena kita mau bikin satu aja gitu, satu widget, tapi ada banyak ininya nih. Nanti ini kita buat secara dinamis saja. Jadi kita di sini nggak perlu bikin copy satu-satu. Oke, ini kita nggak return kolom. Kita kasih children. Pertama ada image ya, image.asset. Kita kosongin dulu. Kita bikin string kosong dulu biar dia nggak error. Ini kita save. Terus ini ada size box, kita kasih jarak. Ini jaraknya 5. Terus baru kita kasih teks. Misalnya namanya burger. Style constant, text style. Style.popping, font size-nya 14, dia medium ya, berarti nggak perlu pakai. Kita font weight aja, font weight 500. Terus ada color, green color. Nah, ini kita save. Oke, ini dia ada something. Kita stop aja dulu, run lagi. Oke, sambil nunggu kita masuk ke controller kita. Nah, ini kita bikin untuk si variabel si itunya, kategorinya final list, kategori list. Nah, dia map ya, jadi ada biasa kayak ini, sama ada key dan ada value. Nah, key-nya apa? Key-nya kita pasang image URL aja. Yang pertama assets image, icon. Terus namanya apa nih? Kita geser dulu, hamburger underscore icon.png. Terus ada labelnya juga. Labelnya apa nih? Burgers. Nah, ini kita bisa copy. Kita ganti spaghetti icon, kita ganti juga. Kita copy.
Oke, ini sudah jadi. Sekarang kita tinggal panggil aja di sini. Nah, ini dia punya item count. Kita kasih home controller dot categories list dot length. Nah, ini kita copy, paste di sini, index. Nama key-nya apa? Image URL ya. Nah, dia ada error nih. Kenapa nih? Tipe string. Oh, dia. Ini kita kasih ini aja karena kita yakin bahwa ini tuh ada isinya gitu. Oke, ini kalau udah gini berarti ini kita bisa buat dinamik juga. Masalah home controller kategori list index label. Nah, ini kalau udah kayak gini kita coba. Nah, ada nih satu asset icons hamburger icons. Oh, ada typo ya. Tiponya ini nggak perlu pakai n. Kita back coba. Nah, ini sudah muncul. Ini kita tinggal kasih aksis aja sih. Aksis ya, di aksis dot horizontal. Save. Nah, tapi dia kenapa kayak begini nih? Dia overflow. Oh, nah ini kita ada masalah nih. Dia overflow. Overflow itu maksudnya adalah konten ini tuh melebihi si ukuran yang udah kita tentuin. Nah, ukuran kita kan tingginya 74. Nah, konten ini tuh lebih ukurannya, makanya dia overflow. Caranya kita harus lihat dulu nih bahwa ini kan kita udah tentuin ukurannya. Nah, berarti kita tinggal tentuin ukuran juga, Mas. Bisa dengan manual seperti gini. Misalnya kita kasih width-nya 20. Nah, misalnya gini. Nah, ini bisa manual kayak gini. Tapi kita nggak mau. Kita maunya dia tuh mengikuti ukuran yang kita tentukan aja. Jadi kita bisa pakai widget namanya expanded. Kalau kita save, nah dia bakalan kayak begini jadinya. Ini kita tinggal pakein margin aja sebenarnya bisa. Berarti bisa pakai di sini sih sebenarnya. Ini kita bungkus dengan dia container. Margin edge inset symmetric horizontal misalnya berapa 10. Nah, dia bakalan gini. Ini berapa ya? Oke, 20. Nah, tapi kalau teman-teman nggak mau berpikir bahwa ini jaraknya kejauhan, balikin aja 10 nggak apa-apa. Dah. Berarti udah jadi. Oh, ini ada tipe nih, borders, salah ya. Back. Nah, ada tipe. Nah, oke, udah jadi. Untuk itu selanjutnya kita bakalan bikin favorit. Oke, untuk bikin favorit kita simple, sebenarnya cuma ada card aja nih, itu ada kolom dan di bawah paling ini ada row ya. Tapi pertama-tama kita importin gambarnya dulu. Coba kita preview. Oke, kita export. Jangan masuk ke sini, kita masih masuknya ke asset, ke image. Tambahin aja favorit 1. Oke, kalau udah import kita balik ke sini. Pertama-tama kita cut lagi karena kita maunya tuh codingan kita nggak begitu panjang, jadi kita buat komponen-komponen gitu. Ini kita namain aja kategori. Nah, ini. Maka di sini kita buat widget namanya kategori widget dot stateless kategori widget. Ini kita nggak return, coba kita oke. Seperti biasa kita final. Kenapa kayak begini? Karena kita nggak mau kayak nge-find atau nge-put lagi ya. Jadi ini kan udah ada nih, kita kan nge-put sekali. Nah, di sini juga kita tinggal lempar parameter aja sebenarnya. Jadi kayak begini biar lebih simple. Kayak this.homeController. Nah, ini kita tinggal copy aja nih. Ini kita tinggal importin. Ini juga sama. Ini kita save, ini kita panggil dia di sini. Kategori widget. Nah, ini dia perlu kita tinggal lempar. Nah, kita save. Dah nggak ada perubahan ya. Ini juga sama kayaknya untuk search kita. Kita kasih aja namanya search widget.
stateless search widget. Nah ini kita langsung paste aja. Oke, ini kita jangan lupa untuk importin lagi. Ini kita save. Sekarang kita tinggal import aja dia. Nah kalau kayak gini kan lebih rapi untuk file home screen kita. Jadi kita bisa dengan enak gitu untuk nambah-nambahin komponen baru atau yang lainnya. Nah sekarang kita tinggal tambahin komponen baru. Kita kasih gap jarak dulu 20. Terus yang di sini kita pakein kolom aja nggak apa-apa. Kita pakein kolom dengan children, ada teks favorit, style constant text style poppins. Apa nih, font size nya 24 ya, font size nya 24, font weight nya bold. Nah ini ada. Terus kita coba kita save, muncul nggak? Muncul ya. Kita kasih cross access alignment nya start biar dia rata kiri. Oh di sini, sorry, ini kita cut. Oke, ini udah rata kiri, tapi ini agak geser ya. Coba kita perbaiki dulu. Ini dia size box widthnya, ini hapus saja, nggak perlu. Ini lagi 20. Nah oke, udah beres. Ini kalau teman-teman nggak mau, ini tuh bisa kita bungkus nih, jangan pakai size box tapi pakai container. Nah di sini kita kasih margin nih, set only leftnya 36. Nah atau kalau kejauhan bisa dikurangin 26. Dah. Sekarang kita ke sini, ini juga kita sama, kita bungkus dia dengan padding simetrik. Only aja, leftnya 36. Nah, kita save. Nah, oke. Sekarang kita bikin cardnya nih. Cardnya simple. Kita kasih size box dulu untuk ngasih gap. Height-nya 10. Aduh. Cara bikin cardnya kita taruh ada container. Kita kasih decoration, box decoration, border radius, dot circular berapa nih? Mixed nih dia. 24 sebenarnya. 24 ya. 24. Coba kita kasih color dulu. Kita nggak tahu nih dia ini kayak gimana. Kita kasih width 200 sama height 150. Nah dia muncul ya. Jadi ini dia ke tengah karena coba. Nah sip. Sekarang kita tinggal masukin gambarnya. Pertama-tama di sini kita punya child, kolom, kita kasih children, kita kasih expanded aja, image dot asset, namanya apa nih? Nanti kita bakalan dinamik juga, cuman ini kita nyoba dulu. Favorit, assets, images, favorit. .png. Kita kasih, ini ada jaraknya nggak nih? Nggak ada ya, berarti kita buat kolom lagi, children text cheeseburger. Kita save. Nah dia muncul, cuman ini nggak full ke atas nih. Kenapa nih? Kita coba lihat ini. Oh jangan expanded, mungkin remove. Oke. Jadi sudah nempel dengan atasnya. Jadi kita pakai expanded si ininya aja. Nah sekarang kita tinggal buat rating untuk ini. Kalau ini kan, nah dia error ya karena kita perlu nentuin ukuran tingginya. Oke, ini kita bisa pakai kayak gini.
card. Nah, ini kan terlalu mepet, kita bungkus dia dengan si padding, si kontainer. Berapa nih? 10 ya. Nah, dia sudah geser. Sekarang ini kita copy. Nah, kita lihat apakah ada jaraknya. Nggak ada, berarti kita bisa. Ini kita buat row. Nah, kita buat row lagi. Children, row. Icon yang pertama, icon ya. Children, sorry. Icons dot star ada nggak? Nah, ada ya. Terus kita bikin teks 4.7. Nah, ini baru kita buat teks lagi. Teks rp 28k. Nah, biar dia berjauh-jauhan, maka kita perlu pakai dot space between. Kita save. Nah, ini kita perlu pakai begini biar dia tuh. Nah, oke. Ini sudah jadi, tinggal kita styling aja ya. Pertama dari sininya dulu kita lihat, oh dia font size-nya medium. Style, constant text style, dot style popping, font weight dot medium itu berarti segini. Nah, ini dia ada error. Oke, ini kita copy aja. Terus kita paste ini. Dia 14. Berarti kita nggak perlu pakai ini. Untuk bintangnya kita kasih 16. Colors dot yellow. Kalau untuk ininya sama, berarti kita bisa paste aja nih. Nah, ini kita hapus. Coba kita save. Nah, dia muncul tapi ininya belum sama warnanya, berarti kita gantinya di mana nih, di sini ya. Card color, coba kita save. Nah, oke. Kayaknya ini terlalu mepet, kita kasih jarak aja. Size box, itu 2. Ini juga sama. 3 mungkin. Coba kita save. Nah, oke. Sudah jadi ya untuk cardnya. Nanti kita tinggal bikin dia pakai list view lagi dan kontennya itu dinamis. Oke, pertama-tama kita buat kontennya dulu di sini seperti biasa. Kita kasih final. Apa namanya nih? Favorite list. Dia map juga ada sama nih. Ini bisa kita copy aja. Nah, image URL-nya dari images favorit _1, labelnya cheeseburger. Terus di sini ada apalagi nih, rating. Dia integer, dia double, maka kita buat begini aja, nggak apa-apa. Atau kita buatin string semua, gini bisa. Terus ada price. Price misalnya berapa nih? 28. Ini bisa. Nah, ini kita tinggal copy aja. Sebanyak 2 kali. Ini favorit 2. Misalnya namanya apa nih? Cappuccino. Ratingnya kita buat segini. Terus harganya kita buat segini. Dah, kita save. Sekarang kita tinggal buat dia secara dinamis. Nah, ini kita cut aja. Ini kita cut. Kita buat namanya favorit art. Nah, ini biasa kita masuk ke widget favorit card.dat. Nah, kita buat stateless favorit card. Nah, ini kita nge-return yang tadi ya, paste di sini. Nah, ini kita save. Kita importin kayak biasa. Kita save, terus ini juga kita save. Nah, ini
Nah selanjutnya kita buat list view. Ini padding ini ada di mana nih? Oke. Kita kasih size box lagi untuk kasih ukurannya. Heightnya berapa di sini? 150 ya, 150. Nah kita kasih chart list view dot builder. Nah kita nggak return yang tadi ya. Nah ini kita paste item count home controller dot kategori favorite list dot length. Nah ini kan belum dinamis. Gimana caranya dinamis? Simple. Final string label, final string image URL, final string price, final string rating. Nah ini kita tinggal import aja. Nah caranya teman-teman bisa komen titik atau kontrol titik. Nah ini kita tinggal pasang aja di sini nih. Ininya dari mana? Dari sini ya. Nah terus ini juga sama label, ini juga rating. Nah ini kita bisa buat kayak gini. Nah namanya apa nih tadi? Price ya. Nah kalau udah kayak gini kita save aja. Nah ini dia minta nih, kita hapus. Nah ini dari mana? Dari home controller dot. Ini kita buat dia jadi kayak gini aja. Terus di sini kita bikin final data home controller dot favorite list index. Nah jadi di sini kita tinggal panggil aja data image URL. Nah terus di sini juga sama data label, kita pastiin ada datanya, data rating, data rating, sorry ini price salah. Terus ini data ini sorry apa nih? Oke udah semua. Nah sekarang kita tinggal ini direction. Dia karena defaultnya tuh ke bawah ya, jadi kita harus atur dia horizontal. Nah ini dia ada overflow nih, dia ada overflow di bagian ini. Coba kita tinggiin lagi ukurannya 155 mungkin. Nah ini dia masih nempel banget nih. Kita bisa taruh sini ya, horizontal 10. Nah dia ada jarak. Oke sip. Tapi ini dia kenapa nih? Oh kita balik ke image. Ini kayaknya image-nya bermasalah. Mana image kita? Oh sini ya. Kita jangan kayak gini. Tapi dia ada, kita coba ada property decoration ya. Mana nih? Coba kita pasang cover. Kita save. Mana nih? Oke kayaknya kita pasangin dia di dalam si ini aja nih. Kita pakai container. Itu soalnya dia tidak melengkung yang bagian atasnya nih. Coba kita lihat. Decoration, box decoration, border radius dot circular 24. Dia ada image, decoration image, asset image. Kita kasih image. Nah coba kita save. Dia hilang karena nggak ada ukurannya ya, jadi kita kasih. Nah sudah muncul. Jadi isu kita udah hilang nih, dia udah nggak ini lagi lancip lagi. Jadi dia ini kita kasih fit. Coba fit gimana fit box fit cover. Nah oke sudah beres untuk favorit kita. Sekarang kita tinggal bikin recommended nih. Gimana nih? Nah selanjutnya kita bikin buat recommendednya ini. Oke.
Ini kita mana di sini berarti ya. Di sini kita kasih size box lagi untuk ngasih jaraknya. Berapa nih jaraknya? 20. Kita buat padding edge inset dot symmetric horizontal 36. Kita kasih chart volume children text ya. Ini kayaknya sama nih. Kayaknya sama dengan yang ini, kita copy aja mana nih. Copy. Kita ganti recommend. Oke, kita save. Nah, dia muncul ya. Muncul. Sekarang kita tinggal styling untuk yang ini jadi gimana. Nah, pertama-tama kita import dulu gambarnya, asetnya. Nah, ini kita export. Rekomend 1. Ini juga sama. Export aja. Rekomend 2. Benar ya? Nah, oke. Ada 2 gambar kan ya? Nanti balik lagi. Oke, udah 2 gambar, nanti kita bisa mulai untuk styling ya. Oke, kita langsung aja styling untuk section recommended-nya ini. Pertama-tama mana nih? Nah, di sini. Pertama kita bikin container untuk ngebuat card-nya. Kita kasih padding edge inset dot symmetric horizontal berapa nih? 13 ya. Oke, 13 aja nggak apa-apa. Terus kita vertikalnya 13, vertikalnya 10. Kita kasih ukuran height-nya 160. Kita kasih decoration, box decoration, color, card color, border radius dot circular berapa nih? 24. Coba kita save. Nah, kayak gini ya hasilnya ya. Hasilnya kayak gini. Berarti kita tinggal isi untuk kontennya aja nih. Dia ada image mana nih? Jadi kita kasih child, row, children, decoration, container maksudnya, decoration, box decoration, border radius dot circular berapa nih? 24. Dan dia ada outline-nya ya. Jadi outline-nya ini width-nya 2, warnanya putih. Berarti kita bisa pakai border dot all, color, white color, terus width-nya 2. Terus kita pasang image-nya, image, decoration image, asset image, assets, images. Nah, apa nih namanya? Kita udah save. Recommend 1.png. Coba kita save. Nah, dia nggak muncul. Ini kita kasih expanded. Kita kasih dia ukuran aja untuk width-nya 115. Nah, dia biar tingginya menyesuaikan dengan ukuran yang sudah ada. Oke, selanjutnya kita bikin ini. Pertama-tama kita kasih jarak dulu, size box width 5. Kita buat kolom children. Nah, ini kita jangan lupa untuk bungkus dia dengan expanded. Kenapa? Karena ketika kita buat teks begini, kalau dia overflow atau si teks ini, konten teks ini melebihi layar, maka dia akan overflow sebutannya. Nah, kayak gimana? Contohnya kita cobain dulu deh overflow itu kayak gimana. Si spaghetti with barbecue sauce. Nah, coba kita save. Nah, dia ini nggak overflow karena ukurannya masih di dalam kontainer. Coba kita kasih style dulu. Oh, 14 cuman medium ya. Berarti font weight dot medium 500. Nah, ini nggak boleh konstan, kita hapus. Save. Nah, ini overflow nih sebutannya. Jadi ukuran si teks ini tuh melebihi ukuran si kontainer yang ini nih. Nah, caranya kita bisa bungkus dia dengan expanded nih.
Nah, jadi widget expanded ini akan ngatur si childnya ini nih, si expandednya ini memiliki ukuran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi ini kan kita ukurannya udah ada nih, heightnya 160, terus widthnya itu selebar layar. Maka si expanded ini akan ngisi ruang yang kosong nih. Ini kan ruang kosong nih. Nah, maka dia akan ngisi. Jadi si teksnya nggak overflow lagi, tapi dia bakal turun ke bawah. Nah, jadi benefit dari expanded ini begini, kita bisa ngatur layouting sesuai dengan space yang ada. Oke, kita lanjut lagi. Ini nggak ada ukuran, coba kita kasih ukuran 5 aja. Coba kita kasih teks spaghetti egg. Kita kasih style constant text style dot style poppin light. Oke. Font weight berarti ini gray color ya. Gray color. Nah, kita save. Nah, dia muncul. Ini dia harus kita kasih cross access alignment dot start. Nah, ini tinggal kita copy aja untuk size box ini. Kita paste, terus kita bikin ini. Nah, ini kan kita udah pernah buat nih, sama. Kita tinggal copy paste aja di favorite card di sini ya, kalau nggak salah. Di row ini. Oke, kita copy, kita paste di sini. Tinggal kita kasih kontennya secara hardcode dulu. Nah, terus ini juga kita udah pernah bikin di favorite card lagi. Ini kita copy. Ini kita kasih di sini, berarti kita kasih size box, heightnya 5 lagi. Ini kita hapus, kita buat dia secara hardcode dulu, misalnya 32K. Nah, dia sudah muncul. Sekarang tinggal kita buat buttonnya. Buttonnya kita bisa bikin di sini nih. Di sini kita bikin container alignment dot bottom right. Kita kasih childnya elevated pattern. Atau ini childnya kita kasih center. Childnya si ini apa? Childnya terus si icon. Coba kita begini. Icons dot plus ya, apa add ya, add size nya berapa nih, 16, colornya white color. Terus ini kita kasih decoration, kasih width, widthnya 24, heightnya 24. Kita kasih decoration, box decoration, border radius dot circular 5. Terus kita kasih color green color. Kita step kayak gimana hasilnya. Nah, dia muncul, cuman dia masih di atas nih. Kita ada yang salah, dia posisinya masih di atas. Kita perlu menambahkan align ya, widget align ada nih, widget align namanya. Kita kasih alignment dot bottom right, biar dia ada di pojok bawah. Tapi ini kita hapus aja, nggak perlu. Nah, dia ada di bawah. Oke, sudah jadi styling untuk ininya. Sekarang kita tinggal, ini masih ada yang kurang nih di gambarnya. Ini dia nggak fit ya. Fit box fit dot cover. Nah, ini kita save. Nah, dia fit begini. Oke, selanjutnya kita bikin dia reusable aja, karena kalau kayak gini codingannya terlalu panjang. Ini kita bisa dari sini, kita kontrol titik atau komen titik, extract widget, cut, recommend. Nah, gini kita enter. Oke. Nah, sekarang kita tinggal buat secara dinamik. Ini kita hapus, ini kita cut dulu, kita pindahin ke folder widget, card, recommended card dot dart. Ini kita paste di sini. Nah, ini kita coba, jangan lupa untuk import si materialnya, si ininya jangan lupa kita import, ininya juga kita import. Nah, udah jadi. Ini kita tinggal import. Nah, sip. Nggak ada perubahan apapun, karena kita cuma mindahin codingan kita biar lebih rapi aja dibacanya.
Nah, sudah jadi deh. Kita tinggal buat dia secara dynamic aja. Caranya ini ini kita rename dulu kayaknya. Enggak kayak gini. Recommended card. Nah, oke. Ini biar lebih sama, biar sama dengan yang ini ya sebenarnya. Card. Nah, ini kita copy, ini kita paste. Oke. Nah, sama caranya untuk bikin dia secara dynamic. Kita tinggal perlu menambahkan properti aja nih atau parameter ya. Final string ada label, final string ada rating, final string dia ada price, final string ada tag. Nah, ini tinggal kita ini jangan lupa di sini kita ganti. Oh ya, sorry. Final string image URL required this.image URL. Nanti kita ganti. Nah, tag nih kita untuk ini label maksudnya. Ini kita kasih tag. Terus ini kita kasih rating. Ini kayak biasa kita bisa kayak gini. Price. Nah dia ini error nih karena kita barusan kan ngelempar sesuatu di sini. Nah, jadi kita harus isi dia nih. Nah, ini ada banyak. Jadi kita seperti biasa kita buat list view aja. Ini pertama kita kasih size box. Coba kita langsung kasih list view. Item buildernya si ini ya, si recommend card ini. Nah, dia ini minta banyak nih propertinya. Ini kita kasih item count, kita kosongin dulu. Oke, ini kita gini dulu. Nah, sebenarnya kita bisa nih pakai cara lama kayak begini. Nah, cuman ini agak tricky sebenarnya. Jadi ketika kita typo key-nya nih, itu bakalan error, bakalan nggak kebaca. Nah, saya mau ngasih tahu gimana caranya kita bikin model aja. Jadi dengan model ini kita bisa nge-parsing si data kayak gini tuh lebih simple. Oke, gimana cara bikin model? Oke, ini kita ini dulu. Nah, kita bikinnya di sini aja nggak apa-apa. Edit features nggak apa-apa. Di sini kita bikin model. Kita bikin modelnya recommend model.dart. Nah, cara bikin model itu seperti ini. Kelas recommend model. Nah, ada properti apa aja yang mau kita isi? Coba kita balik ke sini. Nah, ini kan dia minta segini nih. Nah, ini kita copy aja nih. Copy, kita kembali ke sini. Nah, nanti di sini kita tinggal begini. Required this. Nah, ini begini, benar. Nah, kita isiin semuanya nih. Required. Nah, ini udah begini, bisa kita pakai ya. Cara pakainya gimana? Kita balik ke controller dulu. Kita bikin list nih. Final recommend list. Nah, dia minta apa nih? Kita kasihin tipe aja. Tipenya itu gimana ya? Oh, sorry, di sini list tadi apa? Recommend model. Nah, begini. Nah, kita tinggal isi recommend modelnya aja nih. Nah, kita tinggal begini. Yang pertama ada apa nih? Assets, images, ada recommend underscore 1.png. Kita balik ke sini, kita lihat labelnya apa. Labelnya spaghetti with barbecue sauce. Nah, ini begini. Price nya berapa nih? 30.
ada ratingnya 4,7. Tagnya apa nih? Tagnya itu dia ini ya. Nah ini kita copy aja. Ganti 2 beef pizza with mushroom. Beef pizza with mushroom. Harganya berapa nih? 132.000. Ini 4.1 terus beef and mushroom. Oke. Nah, ini kita save, terus kita tinggal panggil seperti biasa di sini. Kita ada home check kalau nggak salah ya. Apa nih? Recommend list.length. Nah, kalau udah begini kita udah enak sih sebenarnya. Kita bisa pakai begini. Jadi home check, recommend list, index. Nah, dia dapat nih. Jadi kan biasanya kita kayak gini. Key-nya apa? Nah, ini tuh kemungkinan besar kita bisa tipe nih. Jadi kalau misalnya di sini misalnya key-nya image URL, cuman kita ngetiknya kayak cuman image URL. Nah, kalau kayak gini tuh pasti error atau data kita nggak kebaca, dan ini bakalan bikin proses development kita tuh jadi lambat karena kita harus nyari masalahnya di mana. Nah, benefit menggunakan model itu begini. Nah, kita bisa pilih, oh mau pakai ini misalnya untuk label, oh ya udah pakai yang label. Nah, jadi gitu. Oke, jadi itu salah satu benefit menggunakan model. Ini kita cut aja, kita bikin kayak biasa. Kita convert to block body. Kita bikin variabel panel data. Nah, ini kita tinggal panggil data. Nah, jadi nggak panjang. Jadi ini tinggal data.rating, data.price, data.tag, data.image URL. Ini kita save, coba. Ternyata bakal ada error gitu. Coba kita hot reload. Oke, ini ada error ya seperti biasa. Kemungkinan kita harus ngasih ukuran untuk si list view ini. Nah, kalau kita lihat si recommend card kita nggak muncul, terus ini kita dapat error nih. Nah, ini tuh kita bisa coba pakein scroll p6, never scrollable p6. Nah, itu maksudnya biar dia tuh nggak bisa di scroll, tapi kita kan di sini udah pakai single chat scroll view, jadi nanti scrollnya dari sini aja. Nah, ini cuman dia masih ada error. Kita coba pakai ini nih, shrink wrap through. Nah, ini tuh biasanya dia terjadi karena si list view ini nggak punya ukuran ya, atau ukurannya selayar gitu. Coba kita lihat apakah masih error. Nah, ini udah muncul nih. Ini kita clear dulu. Nah, punya kita udah muncul nih. Nah, cuma ini masih ada error nih, incorrect parent data widget. Coba kita hot reload. Biasanya tuh error incorrect parent data widget itu terjadi ketika kita salah menempatkan parent widget. Nah, ini ada error. Coba kita scroll ke atas. Yang bermasalah favorit card kita. Coba kita lihat di sini favorit card. Nah, biasanya tuh expanded ini salah penempatan nih, makanya error. Ini kan kita ada padding, expanded column. Nah, ini coba kita remove aja si ini, kita save lagi. Coba kita hot reload lagi, apakah errornya masih ada. Nah, udah beres ya. Jadi tadi kita salah naruh widget si expanded. Jadi widget expanded ini sebaiknya jangan taruh di dalam call padding gini nih. Oke, error kita udah beres. Sekarang kita tinggal balik ke sini, dan ini juga udah muncul datanya. Kita balik ke sini, kita kasih, ini kan kolom, nah kita kasih padding ya. Padding untuk kasih jaraknya antara kanan kiri, berarti horizontal 36. Kita save. Nah, oke. Nah, berarti tinggal permasalahannya di sini nih. Coba ini dia ada padding kah? Ada padding, edge insert, symmetric, vertikal, coba 10. Dia bukan misahin ini ya, tapi ini berarti kita pasangnya di sini aja nih. Berarti margin, edge inset, symmetric, vertikal 10. Nah, oke, udah muncul ya untuk ini si list card kita. Coba kita balik ke sini. Apakah benar jaraknya 20 ya, berarti kita naikin lagi. Nah, beres deh. Tapi ini gambarnya belum ada nih.
kenapa gambarnya belum ada. Dia kayak gini dong gambarnya. Padahal kalau kita lihat di sini, ini recommend list kita. Nah, ini dia udah ada nih gambar kita. Kita bener naruh gambar. Nah, ini kenapa gambar kita jadi cuman kayak gini doang. Nah, coba kita masuk ke recommended card ini, kita control klik atau CMD klik, kita lihat mana posisi gambar. Nah, ini gambar. Dia box with cover. Nah, problemnya di sini ya, kita nggak ngasih tinggi. Jadi, dia cuman ada lebar doang. Ini coba kita kasih tinggi, dia berapa nih tingginya? 140. Kita save. Nah, dia keluar. Coba nih kita hapus, apakah bisa? Oh, nggak bisa ya. Berarti kita harus ngasih tinggi dan ukurannya. Oke, ini sudah beres punya kita. Ini cuman kita dapat problem baru ini nih. Kenapa dia nggak sesuai? Kalau kita lihat kan ini ada di bawah, tapi ini dia di tengah-tengah. Nah, ini tuh kita bisa kasih height ya. Jadi ini kan ukuran kartnya 160, kita kasih aja. Nah, udah. Oke. Sudah beres untuk section home section kita. Kita udah berhasil bikin carousel bersama indikatornya, kita juga udah bikin kategorinya. Kita juga udah belajar soal list view, gimana caranya bikin list view secara horizontal. Kita juga udah belajar cara bikin list view secara vertikal. Kita juga udah banyak belajar soal widget-widget di Flutter. Kita juga sudah belajar gimana caranya bikin reusable widget. Nah, jadi reusable widget ini menguntungkan karena, nah, codingan kita jadi sedikit ya. Bayangin kalau misalnya kita nggak pakai beginian nih, itu akan panjang banget codingan kita. Oke teman-teman, untuk section home sectionnya sudah beres. Nextnya kita bakalan lanjut bikin apa nih? Ini ya, promo page. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.